mendengarkan podcast ini. Dalam Roma pasal 1 ayat 5 tertulis, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Semua bangsa, ini jelas menunjuk bahwa Injil diperuntukkan kepada semua bangsa, tidak terkecuali. Ini seirama dengan pernyataan Tuhan Yesus, jadikan semua bangsa muridku. Hendaknya kita tidak menambahi dengan kalimat dan tidak menambahi dengan pengertian bahwa Injil diberitakan hanya untuk orang pilihan atau hanya untuk orang-orang tertentu saja, yaitu yang dipilih Tuhan pasti selamat. Tidak ada satu kata pun di ayat-ayat dalam Alkitab yang menunjukkan atau walau hanya mengisyaratkan bahwa Injil hanya diberitakan kepada orang-orang tertentu yang sudah ditentukan untuk selamat. Jika seseorang memandang demikian, itu satu bentuk pemaksaan. Pemaksaan. Memang Injil tidak diberitakan kepada semua orang. Semua bangsa bukan berarti semua orang. Faktanya memang ada bagian dari bangsa-bangsa tertentu yang tidak pernah mendengar Injil. Seperti misalnya orang-orang Manado, bagian dari bangsa Indonesia mendengar Injil, tetapi ada orang-orang di pedalaman Kalimantan atau Papua atau pulau-pulau lain yang tidak pernah mendengar Injil sampai mereka meninggal dunia. Tetapi ini bukan berarti bahwa mereka yang tidak mendengar Injil ditentukan untuk binasa. Adalah sangat tidak logis, saudaraku. Pandangan yang sangat keliru kita memandang Tuhan dengan karakteristik seperti itu. Setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Di antara mereka masih ada kemungkinan menjadi anggota masyarakat dalam dunia yang akan datang. Ini kita akan bahas nanti di Roma pasal 2 ayat 12-15. Orang-orang yang mendengar Injil atau berita keselamatan memang ditentukan oleh Tuhan. Jadi semua bangsa bukan berarti semua orang. Kita yakin bahwa semua bangsa di dunia akan mendengar Injil. Tetapi bukan berarti semua orang. Sebab orang-orang yang mendengar Injil itu memang telah dipredestinasikan atau ditentukan oleh Tuhan. Yaitu orang-orang yang juga sekaligus diberi kesempatan untuk dikembalikan ke rancangan Allah semula dengan standar hidup kudus tak bercacat di hadapan Allah. Jadi tidak ada orang yang bisa menuntut Tuhan mengapa dirinya tidak mendengar Injil. Ini hak bebas, ini prerogatif Tuhan. Siapa-siapa yang akan atau sudah atau sedang mendengar Injil, yang kepada mereka Tuhan menuntut mereka memiliki standar tidak bercacat, tidak bercela. Jadi standarnya ditentukan oleh Tuhan, bukan ditentukan oleh manusia itu. Manusianya ditentukan oleh Tuhan dan standarnya ditentukan oleh Tuhan. Jadi tidak semua orang mendengar Injil, kita setuju. Dan yang mendengar Injil, standarnya ditentukan oleh Tuhan. Untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Allah. Dan pemilihan ini hak Tuhan, saudaraku. Jadi yang dipredestinasikan itu bukan manusianya yang selamat dan yang tidak selamat, tetapi yang mendengar Injil dan yang tidak mendengar Injil. Dan yang ditentukan ini adalah standarnya, bukan oknum pribadinya. Hal ini sejajar dengan kenyataan bahwa bangsa Israel yang diwakili Yakub bukan Esau.
Bangsa Israel dipredestinasikan menjadi umat pilihan, bukan bangsa Jepang. Tetapi keselamatan individu tidak bisa disejajarkan dengan pemilihan atas bangsa itu secara komunitas. Dan ini kesalahan. Di kitab Roma kita akan menemukan nanti kenapa Allah pilih Yakub, bukan Esau. Itu bukan berdasarkan kebaikan Yakub. Itu pemilihan Allah. Tetapi jangan kemudian mensejajarkan pemilihan Yakub sama dengan pemilihan Agus, Bambang, David, dan membuang Nimrod, Jontor, Jambrong, binasa. Tidak sama. Harus cerdas. Nah, nanti kita bahas ini di bab-bab yang akan kita lihat. Harus digarisbawahi bahwa orang-orang yang dipilih untuk mendengar Injil dan ditentukan hidup dengan standar menjadi kudus, tidak bercacat dan tidak bercela sebagai anak-anak Allah, itu hak Tuhan. Tapi dibaca dulu ya, Efesus 1 ayat 4 dan 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya. Dalam kasih ya, Tuhan tidak dalam kekerasan atau bukan dengan pemaksaan untuk menjadi seperti Kristus. Nah, kalimat sebelum dunia dijadikan ini menjadi ganjalan yang tidak saya jelaskan di dalam makalah ini karena itu perlu penjelasan panjang dan saya akan menjelaskannya nanti. Jangan nanti Anda berpikir sebelum dunia dijadikan Allah sudah merancang manusia jatuh dalam dosa lalu akan memilih orang-orang ini. Itu pikiran pendek. Jadi seakan-akan Tuhan yang mendesain dan merancang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Salah-salah orang berpikir begitu. Dan konyolnya pikiran pendek beberapa teolog mengatakan bahwa kejatuhan Adam pun Allah yang menentukan demi kemuliaan namanya. Wah, itu lebih konyol lagi. Tapi faktanya teologi itu juga sudah beredar dan diyakini banyak orang. Mereka yang ditentukan mendengar Injil dan diberi standar kekudusan tersebut tidak otomatis dapat mencapai standar kesucian. Jadi pengertian selamat tidak boleh sederhana ya. Pokoknya pada akhirnya kalau kamu dipilih selamat, nanti selamat. Ini selamat itu maksudnya apa? Pokoknya terhindar dari neraka deh, masuk surga. Bukan demikian. Ingat tadi. Supaya tidak bercacat, tidak bercela. Ini tidak bisa tanpa pergumulan yang serius. Tidak mungkin, saudaraku ya. Di sini respon individu sangat menentukan apakah seseorang benar-benar memenuhi panggilannya dimuridkan atau mengerjakan keselamatannya dengan menjadi umat pilihan Allah ini, yang sama dengan menjadi umat pilihan Allah ini. Jadi respon individu sangat menentukan apakah seseorang benar-benar memenuhi panggilannya dimuridkan atau mengerjakan keselamatan yang sama dengan menjadi umat pilihan yang terpilih. Respon itu adalah kesediaan untuk percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Dalam Roma pasal 15 dikatakan dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Saudaraku sekalian, kalimat ini kalau diterjemahkan bebas bisa tertulis demikian. Melalui kami yang memperoleh anugerah dan pelayanan kerasulan, ini penuh menuntun, untuk dalam kutip supaya taat kepada iman dalam namanya. Kata menuntun dalam bahasa Indonesianya tidak dalam teks aslinya. Secara harafiah maksudnya. Tetapi tidaklah keliru sebab pelayanan kerasulan yang dipercayakan Tuhan kepada Paulus memang untuk menuntun orang-orang atau bangsa-bangsa agar taat kepada iman dalam nama Tuhan Yesus.
Hal ini menunjukkan bahwa untuk menjadi umat yang taat tidak bisa terjadi secara otomatis atau dengan mudah. Dalam hal ini Paulus dan semua para rasul harus berjuang untuk menuntun mereka. Dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Saya minta kita melihat ketegangan di dalam kalimat itu. Saya harap kita menemukan ketegangan, walaupun ini tidak mengada-ada ya saudaraku. Jadikan semua bangsa muridku dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang dilakukan. Ada tugas berat, ada pekerjaan yang tidak ringan, ada ketegangan dalam mengamalkan, mewujudkan tugas itu. Jadi sangat naif kalau orang berpikir dengan sendirinya orang itu akan selamat kalau memang ditentukan selamat. Tidak pernah kita temukan gampangan begitu di Alkitab. Bahkan kesan pun tidak ada. Yang ada justru kesulitan. Banyak yang berjuang tidak masuk, jalan sempit, dan seterusnya. Jadi saudaraku sekalian, pernyataan Paulus dalam Roma 1 ayat 5 menunjukkan bahwa iman bukan hanya diyakini dalam pikiran atau nalar, tetapi dibutuhkan tindakan untuk menuruti isi iman itu. Yang bikin rusak itu karena kekristenan jadi agama, semua diformat secara liturgis, diformat secara sistem keagamaan. Sudah percaya Tuhan, namanya beriman, memeluk suatu agama, menjalankan syariat yang kelihatan, berarti sudah percaya. Itu. Ini yang paling merusak. Iman itu bukan hanya aktivitas pikiran, ya. Kalimat dalam namanya artinya memahami apa yang dikehendaki oleh Tuhan terkait dengan kesediaan percaya kepada Tuhan Yesus. Taat kepada iman dalam namanya. Kata dalam ini huper, yang selain berarti di dalam, in bisa juga for atau demi, in behalf of, for the sake of. Jadi betapa salahnya kalau seseorang merasa memiliki iman hanya karena dalam aktivitas nalar saja, yaitu dengan pikiran. Setuju bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, padahal itu hanya meyakini atau menerima statusnya. Jadi kepada iman dalam namanya itu, kepada iman dalam namanya, dalam iman demi dia, dalam iman di dalam dia, di dalam iman bagi dia, itu sebuah perjuangan untuk mengisi iman dengan tindakan konkret. Nanti kalau kita belajar di Roma pasal-pasal berikut, kita melihat iman Abraham. Apa itu iman Abraham? Kita harus belajar dari sejarah hidup Abraham. Nah, nanti kita bedah secara detail di situ. Jadi memang tidak sederhana, saudaraku. Jadi betapa salahnya kalau seseorang merasa memiliki iman hanya karena dalam aktivitas nalar saja, yaitu dengan pikiran setuju bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, padahal itu hanya meyakini atau menerima statusnya. Untuk memahami apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk ditaati, maka pelayanan kerasulan Paulus menuntun mereka. Ini menunjukkan bahwa untuk memiliki iman dalam namanya tidak sederhana. Terkait dengan hal ini perlu dijelaskan, saudaraku, bahwa seseorang bisa percaya dengan benar kepada Tuhan Yesus haruslah mengerti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Mereka yang sebelumnya tidak percaya harus dituntun untuk mengerti Injil. Itulah sebabnya dalam Roma pasal 1, 16-17 dikatakan Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan.
Tuhan memberikan mandat kepada murid-muridnya untuk mengajarkan segala sesuatu. Ini dibutuhkan kerja keras, tidak 1 hari. Mungkin jelas tidak cukup 1 bulan atau 1 tahun. Sebuah penggembalaan yang terus-menerus, beri makan anak dombaku. Dalam 2 ayat di Roma 1:16-17 itu, bahwa Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Dibaca dulu kali ya ayatnya. Roma 1 ayat 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya. Bicara soal dibenarkan oleh iman, saya menyimpang sedikit ya saudara. Bicara mengenai dibenarkan oleh iman, itu harus dibandingkan dengan cara beragama orang-orang kafir yang punya berbagai aturan, syariat, cara penyembahan, dan juga dibandingkan dengan agama Yahudi yang memiliki segudang peraturan dan berusaha melakukan segala peraturan itu untuk bisa dibenarkan. Itu tidak bisa membuat kalian dibenarkan. Yang membenarkan kalian darah Tuhan Yesus. Ya. Tapi kalau dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, kamu tidak boleh membangun imanmu berdasarkan Taurat lagi. Kalau Paulus mengatakan, bagaimana aku membangun kembali apa yang telah rusak atau kurobohkan, gitu. Imannya harus tertuju kepada Tuhan, dibawa kembali kepada cara hidup Abraham, menuruti kehendak Allah. Maka Roma 8:12 mengatakan, 12-14, orang yang dipimpin Roh Allah, anak Allah. Kamu bukan anak Taurat, bukan anak agama, tapi anak Allah jika dipimpin Roh Allah. So very clear. Makanya kita itu jangan tersandera dulu oleh berbagai doktrin yang ada. Ya, kita harus lihat Alkitab dengan telanjang. Tentu dalam pimpinan Roh Kudus dengan kemampuan eksegesis yang memadai. Tapi di atas semuanya harus di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan saya percaya faktor ini. Makanya saudaraku, faktor X ini, Roh Kudus menuntun kita kepada segala kebenaran. Jangan hanya menjadi slogan. Kalau orang-orang karismatik yang menekankan pengalaman mistis, yang penting Roh Kudus tapi nggak belajar dengan benar. Tapi kelompok rasionalis yang merasa kaya dengan pengetahuan sistematika dogmatika, merasa bahwa dianya orang yang paling tahu. Yuk kita memiliki pengalaman batiniah yang memadai, juga kita melatih nalar kita untuk menganalisa Alkitab dengan sedetail-detailnya, sejujur-jujurnya, secerdas-cerdasnya. Dalam Roma 1 ayat 16-17 ini bisa mengacaukan pikiran kalau tidak dipahami secara komprehensif. Sebab timbul pertanyaan, sebenarnya menyelamatkan kita itu korban Kristus, iman atau Injil? Tuh, diselamatkan karena iman loh. Ini kita diselamatkan oleh Injil. Ini gimana? Oh, hanya oleh korban Kristus kita diselamatkan loh. Kalau begitu yang benar mana? Nah, menjawab pertanyaan ini perlu dibedah secara cerdas dan teliti. Pertama, bahwa korban Kristus di kayu salib adalah satu-satunya jalan yang dapat menempatkan manusia pada posisi yang baru. Maka dikatakan bahwa Tuhan itu the foundation of the world. Dia fondasi dunia ini. Kematian Tuhan Yesus memindahkan posisi semua manusia. Saya selalu ngomong di sini, saudara, dan ini memang
menjadi rawan bagi saya sebenarnya, tapi ya udah nggak ada pilihan, mau rawan mau nggak rawan ya udah. Salib ini memposisikan orang bisa dihakimi, kalau tidak kan semua masuk neraka tanpa dicegah, karena semua manusia tidak ada yang tidak berdosa. Tapi dengan salib dosa-dosa dipikul, lalu bukan berarti lalu otomatis orang masuk surga, itu universalisme, kita menentang. Lalu dengan salib ini orang bisa diselamatkan. Maksudnya apa? Dikembalikan ke rancangan semula dengan fasilitas keselamatan. Ada Roh Kudus, Injil dan apa? Penggarapan Tuhan, dan Tuhan Yesus menjadi teladan kita. Inilah yang akan menjadi orang-orang yang dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Ini masyarakat kerajaan. Ini anggota keluarga kerajaan. Orang nggak berani ngomong vulgar begini. Tapi kalau nggak vulgar lalu nggak jelas. Kalau Tuhan berkata kamu duduk bersamaku dimuliakan, apa semua dimuliakan? Kamu memerintah bersama dengan aku. Itu kan berulang-ulang. Lalu para teolog takut masuk ke wilayah itu. Kalau takut juga bisa membuka pintu-pintu yang lain. Harus berani membuka pintu ini, terbuka yang lain. Terbuka semua. Jadi clear. Orang tidak berani berkata kan surga itu alam fisik. Manusia dibangkitkan, tapi kalau mengatakan surga fisik, ya mungkin sampai di situ. Makan minum enggak berani ngomong. Kalau kita kan harus berani berkata Allah tidak mungkin menciptakan dunianya untuk Adam dan Hawa. Setelah itu bumi terkutuk, tidak ada kenyamanan, enggak ada ide keidealan. Tidak mungkin Tuhan itu jahat demikian. Maka surga nanti pengulangan dunia kita ini. Maka kita yang tahu dan meyakini bisa berani menunda semua kesenangan hidup untuk bisa menikmati bersama Tuhan nanti di langit baru, bumi baru. Jadi clear. Kalau tidak jelas, neraka itu tempat pembuangan yang mengerikan, surga tempat pembuangan yang membahagiakan. Padahal Tuhan berkata, you are not of the world. Kamu bukan dari dunia ini. Kamu kewargaan surga, rumahmu itu di surga bukan di bumi. Jadi tidak berani bold, tidak berani jelas. Sama seperti ini, kita mesti berani jelas. Dan faktanya kita berani masuk ke wilayah ini, kita berubah. Bukan kita mau debat-debat, kita sih nggak mau debat lagi saudaraku. Kita mau menyelesaikan akhir hidup kita dengan manis kok. Udah nggak ada urusan dengan orang, kita jalan sendiri. Makanya kita juga tidak boleh ngurusin orang lain. Wah, saya nggak setuju sama pendeta itu. Wah, pendeta itu nggak benar. Lalu kita serang dia. Itu bukan cara anak Tuhan. Kalau pendeta itu salah, engkau terpanggil, datengin dia, tegur 4 mata, ajak ngomong demi keselamatan dia. Kalau bukan bagian kita, ya sudah, biar dia jalan sendiri. Kita jalan sendiri. Nanti kita ketemu enggak? Itu kan masalahnya. Amin, saudara. Jadi kita tidak perlu menyerang orang lain. Kalau ajaran kita berbenturan, itu konsekuensi logis. Kalau aku bilang ini putih, pasti yang ini bukan putih. Lalu yang benar mana? Ya kita tunggu hakim menentukan. Karena kita bukan hakim. Nah kita harus tanya, benar nggak ini putih? Gitu. Ini yang jadi tugas kita. Bukan nyerang. Itu nggak putih, yang putih ini. Lah nggak ada gunanya kita nyerang orang. Amin. Yang penting kita benar di mata Tuhan, saudaraku. Oke ya. Pertama, bahwa korban Kristus di kayu salib adalah satu-satunya yang dapat menempatkan manusia pada posisi yang baru. Korban Tuhan Yesus mengangkat semua dosa manusia. Dari dosa Adam sampai manusia terakhir nanti, saudara sekalian, mengangkat airo. Apakah dengan hal ini berarti semua orang secara otomatis masuk surga? Pandangan universalisme mengatakan bahwa pada akhirnya semua orang akan masuk surga. Pandangan ini sesat. Kita harus menentang keras paham universalisme. Korban Kristus tidak secara otomatis membuat orang masuk surga.
oleh korban Tuhan Yesus tersebut, maka penghakiman dapat dilakukan. Jika tidak ada korban Kristus, maka semua manusia tanpa penghakiman secara otomatis atau dengan sendirinya masuk neraka. Sebab jelas semua manusia telah berdosa dan harus dihukum. Jika tidak ada yang memikul dosa manusia, maka semua orang meluncur otomatis ke neraka tanpa ada yang mencegah atau menghambat. Tetapi korban Tuhan Yesus akan membuat manusia dapat dihakimi. Dan orang pun juga bisa dibenarkan. Roma 2:12-16. Nanti ini PR kita. Nanti kita akan sampai ke situ, saudaraku. Dibenarkan di sini berarti dinyatakan bisa masuk dunia akan datang. Bukan dibenarkan seperti kita dibenarkan. Kalau kita dibenarkan itu karena kita dibenarkan supaya benar-benar menjadi benar. Ini jadi rumit di sini. Jadi rumitnya adalah bahwa pembenaran Tuhan atas hidup kita itu memiliki konsekuensi. Kalau kita dianggap benar, dinyatakan benar, mereka bisa dihakimi. Kalau kita dinyatakan benar, supaya kita bisa dikembalikan ke rancangan semula. Mereka tidak bisa dituntut untuk sempurna ini. Tapi yang ini harus sempurna. Kamu dibenarkan itu bukan, ya udah ada benar. Enggak. Supaya kamu menjadi anak-anak Allah, dididik untuk menjadi sempurna. Pak, kalau gagal sempurna masuk neraka enggak? Nah, ini jadi masalah. Kesannya saya khotbah itu kalau tidak sempurna masuk neraka. Tidak. Anda bisa memilih jadi orang baik, masuk nerakanya jahat, atau sempurna. Jadi kalau nanti ada orang Kristen yang dihakimi menurut perbuatan, dia marah, loh kok saya dihakimi perbuatan? Saya kan percaya Tuhan Yesus. Tidak. Kalau kamu percaya, kamu seperti Tuhan Yesus. Kalau kamu percaya, kamu melakukan apapun yang dia perintahkan. Kamu mengerti kehendak Tuhan apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi jangan salah mengerti. Jadi Kristen itu bukan sulit, mustahil. Jadi Kristen seperti Kristus. Tapi kalau sudah melembaga menjadi agama, yaitu yang agak repot. Orang merasa cukup puas. Jadi orang beragama. Kita harus kembali kepada apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Apa? Simple. Ikut aku. Bukan ikut agama Kristen saja. Tuhan tidak pernah kok mengisyaratkan ada agama Kristen. Yang ada ikut jejaknya. Ya tentu oleh karena kehidupan bermasyarakat, bersosial, kekristenan disejajarkan dengan agama. Oh terserahlah orang menganggapnya. Tetapi di dalam hidup orang Kristen, mestinya kekristenan way of life. Yang ada akhirnya orang puas begini. Dan saya mau ngomong jujur, jangan tersinggung. Boleh? Tidak banyak saudara yang sungguh-sungguh mengalami Tuhan Yesus dan percaya kepadanya. Kalau saudara percaya Tuhan Yesus, saudara pasti berusaha untuk tidak melukai Tuhan dengan apapun yang kita lakukan. 2, saudara pasti tidak takut menghadapi apapun. Pasti nggak takut menghadapi apapun. Karena dia hidup. 3, Anda pasti membela dia tanpa batas. Nyata. Tapi kalau hanya jadi ilmu, jadi pengetahuan, ya saudara tidak beda dengan orang beragama lain, hanya dengan cara berpikir Kristen, dengan doktrin, dogma, ajaran Kristen. Makanya kita harus ketemu Tuhan, saudaraku. Nyarinya harus sungguh-sungguh. Alami Tuhan. Kan kita harus mengerti kehendak Tuhan apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Saya khawatir kalau kita itu mengenal Tuhan hanya sebuah rumusan-rumusan saja, saudaraku. Pinter bicara tentang Tuhan, pinter ngomong tentang Tuhan, juga bisa bersaksi Tuhan begono begini. Kadang-kadang pengalaman-pengalaman yang
Seharusnya tidak boleh diisi sembarangan, dipahami sebagai karya Tuhan. Ini berkat Tuhan, ini mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Kalau hal yang sama seperti itu dialami oleh orang lain, mereka juga bisa mengatakan pertolongan Allahnya loh. Jadi sebenarnya kita tidak gampang loh mengatakan begitu. Kenapa? Ada hukum kehidupan. You rajin bekerja, you giat bekerja, atasanmu lihat kamu naik pangkat, oh berkat Tuhan. Sebenarnya semua ada hukumnya. Orang non-Kristen begitu juga naik pangkat, bro. Betul nggak? Anda mengaku itu berkat Tuhan, boleh. Bukan nggak salah, bukan salah, boleh. Tetapi saudaraku, mengalami Tuhan bukan hanya mengisi pengalaman-pengalaman seperti itu sebagai tindakan Tuhan. Iman itu sebuah perjumpaan dengan Tuhan, konkret. Dan perjumpaan konkret dengan Tuhan itu pasti mengubah hidup orang itu, sehingga orang itu berkualitas seperti Tuhan yang dipercayainya. Iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Sesuai dengan kata iman dalam bahasa asli pistewo, ini sebenarnya poin berikut. Artinya menyerahkan diri kepada objek yang dipercaya. Iman adalah tindakan bukan sekedar aktivitas pikiran, tadi sudah saya singgung. Kesalahan banyak orang Kristen merasa sudah percaya hanya memiliki pengaminan akali. Tidak heran kalau kehidupan mereka tidak menunjukkan karakter anak Allah yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Dan kalau orang-orang Kristen memiliki standar iman hanya pengaminan akali lalu diakui sudah menjadi anak Allah, sudah selamat dan sekarang model baru, sudah beroleh kemenangan atau lebih dari pemenang. Mereka diparkir di gereja, mereka harus mendukung pekerjaan gereja, mereka harus menghidupi para pelayan-pelayannya. Akhirnya jadi rezim gereja, rezim sekolah Alkitab, rezim sekolah teologi ya. Bukan salah adanya gereja, sekolah Alkitab, sekolah teologi, bukan salah. Allah bisa pakai ini sebagai kendaraan. Tapi jangan sampai itu menjadi tujuan. Banyak orang-orang Kristen yang mengabdi kepada gereja sebagai aktivis, majelis, volunteer atau apapun namanya, pengerja. Lalu merasa dia sudah melayani Tuhan. Padahal melayani Tuhan itu artinya mestinya melayani perasaan Tuhan. Apapun yang Tuhan ingini dalam hidup saudara, saudara lakukan, itu melayani Tuhan. Itu, that's it, no more. Soal di mana penempatanmu, itu nanti panggilan Tuhan secara khusus. Anda jadi driver, Anda menjadi tenaga medis, Anda jadi praktisi hukum, Anda menjadi full timer gereja, sebagai guru, dan seterusnya. Tetapi inti dari kehidupan melayani Tuhan adalah menyenangkan hatinya. Jadi harus ada satu perjumpaan. Iman adalah respon terhadap Injil. Di dalam Injil terdapat tuntutan bagaimana mengisi hidup sebagai orang yang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, itu kan berarti, saudaraku, ya kita menempatkan dia sebagai Tuhan dalam hidup ini. Sebenarnya pengertian dipisahkan dari dunia ini adalah ketika orang hidup dalam, boleh saya pinjam kata-kata ya, walaupun nggak tepat ya, hidup dalam bayang-bayang Tuhan. Karena Tuhan tidak kelihatan. Tapi begitu realnya Tuhan dalam hidupnya, dia hidup dalam apa? Bayang-bayang Tuhan. Kalimat itu kurang tepat. Hidup dalam pemerintahan Tuhan. Itu asik di situ. Dan memang hidup orang-orang seperti ini beda. Nah, baru orang itu memiliki iman. Iman itu bukan sekedar sesuatu yang bersifat supranatural atau mistis yang dimunculkan Roh Kudus lalu percaya Tuhan. Jadi miskin sekali pandangan itu, miskin dan dangkal. Iman itu Tuhan yang memberi. Maksudnya iman itu apa? Percaya Tuhan. Percaya yang bagaimana? Jadi blunder enggak karu-karuan, saudara. Salah. Iman datang dari oleh
Rema. Menarik tuh. Logos dalam pengertian rema, logos yang diterjemahkan dalam situasi konkret. Jadi orang tidak mungkin punya iman tanpa pengalaman dengan Tuhan setiap hari. Bisa masuk sekolah teologi 4 tahun lulus jadi sarjana teologi punya iman? Yang ada itu teori-teori tentang Tuhan. Dan kadang-kadang justru dia terjebak dalam belantara pengertian teologi yang dia miliki. Tapi yang lain terjebak dalam belantara mistik. Dikit-dikit suara Roh Kudus, Tuhan berbicara. Dan menurut saya banyak yang ngawur karena Tuhan yang disaksikan, bukan Tuhan yang cerdas seperti yang Alkitab katakan. Nah, tapi sekali lagi kita nggak mau nyerang sono, kita ngomong aja di sini. Amin. Kita nggak nyerang individu. Kita ngomong begini, bukan seperti itu. Seperti siapa? Ya dimanapun. Karena kita tidak mau membuat perseteruan. Nggak lama hidup ini, kita akan mati dan kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Itu saja kekuatan kita. Kalimat di dalam Roma 1 ayat 5 tadi, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Dalam hal ini kita melihat, saudaraku sekalian, bahwa respon individu sangat menentukan keselamatan mereka. Keselamatan tidak terjadi dengan sendirinya atau secara otomatis atau oleh karena faktor di luar diri manusia yang menentukan keselamatan itu. Dalam hal ini kita tidak boleh menerima keyakinan atau pandangan bahwa keselamatan masing-masing individu ditentukan secara sepihak oleh Allah dalam kedaulatannya. Kedaulatan Allah menentukan siapa yang mendengar Injil dan bagaimana standarnya. Dalam kedaulatannya Allah menentukan tatanan atau hukum kehidupan, bahwa manusia dalam kehendak bebasnya menentukan takdirnya sendiri. Sama seperti yang terjadi di Taman Eden, Adam memilih memberontak, tapi bukan karena Allah yang menentukan pemberontakan itu dengan menggerakkan Adam memberontak. Sama sekali bukan demikian. Dalam tulisannya Paulus mengatakan bahwa jemaat Roma adalah jemaat yang dipilih untuk menjadi milik Kristus. Roma 1 ayat 6 sampai 7. Kita baca dulu, saudaraku. Alami Tuhan. Ketika saudara menemukan Tuhan, saudara akan berkata, aku cukup menambatkan perahu hidupku di sini. You are the only world I have. Orang baru bisa berkata, engkau duniaku satu-satunya. Terlampau besar Allah kita, dahsyat. Yang lain itu menjadi tidak berarti. Dan kita bisa menggunakannya untuk kepentingan Tuhan. Roma 1 ayat 6 dan 7. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Oke. Tentu saja secara komunitas jemaat Roma adalah jemaat yang sangat luar biasa. Di tengah-tengah aniaya yang hebat, mereka tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kabar tentang kualitas iman jemaat Roma dikatakan Paulus sampai tersiar luas di seluruh dunia. Tentu dunia yang dimaksud pada waktu itu bukan dunia, tentu bukan dunia seperti kita hari ini, tapi dunia di mana Injil sudah diberitakan khususnya di wilayah pemerintahan Roma. Pada waktu itu Injil belum sampai di Waingapu, Pacitan, apalagi Wonogiri. Belum sampai ya. Balige jauh. Apalagi Parpotian dan Siborong-borong. Belum sampai Sorong, Maroke atau Jayapura. Ya, bahkan nama Jayapura pun juga belum ada sama sekali, ya saudaraku. Anda tahu pada waktu itu Borobudur juga belum dibangun.
Jadi dunia waktu itu ya dunia sekitar itu, saudaraku sekalian. Jadi kalau orang-orang Roma disebut sebagai milik Kristus adalah sangat benar. Karena mereka benar-benar ya menunjukkan ketaatannya yang luar biasa. Tetapi harus dipahami bahwa mereka menjadi milik Kristus dengan benar setelah mereka taat dalam iman kepada namanya atau dalam namanya. Menjadi milik Kristus bukan sesuatu yang bisa terjadi atau berlangsung dengan mudah. Ini kita tidak boleh membuat format kaku. Semua diformatkan secara teoritis. Lalu membuat definisi sembarangan. Orang-orang Romawi disebut sebagai milik Kristus karena mereka mempertahankan iman mereka dengan mempertaruhkan darah dan nyawa mereka. Kalau mereka masih merasa memiliki diri sendiri, tentu mereka tidak akan sanggup setia kepada Tuhan. Tidak mungkin. Jangan disamakan dengan orang Kristen di Indonesia. Semua orang Kristen boleh mengatakan kamu umat pemenang, kita milik Kristus. You milik dirimu sendiri. Tuhan pun kalau perlu kau renggut untuk kepentinganmu. Emangnya kalau orang pergi ke Gunung Kawi menyembah Gunung Kawi? Enggak. Gunung Kawi hanya sarana. Yang disembah itu duit supaya tokonya laris. Emangnya kalau orang ke dukun yang disembah dukun? Enggak. Yang disembah pangkatnya supaya dia naik pangkat. Dukun hanya sarana. Nah, kalau orang Kristen ke gereja merasa menyembah Tuhan, coba periksa apakah sungguh Tuhan ya tujuan hidupmu atau hanya sarana. Jujurlah. Nah, orang Kristen Roma tidak punya apa-apa, bro. Habis. Baru bisa dimiliki Tuhan. We have no right. Kita nggak punya hak. Semua dipersembahkan buat Tuhan. Jadi murahan. Kristen sekarang jadi murahan. Saya termasuk korbannya loh. Nyaman jadi orang Kristen, nyaman jadi pendeta dengan segala hak-hak yang boleh saya nikmati. Tapi setelah belajar firman, wah ternyata kita salah. Nah, jemaat Roma itu tidak punya apa-apa. Itu baru Kristen benar. Mengapa ya Tuhan mengunci jemaat mula-mula dengan keadaan atau kondisi seperti itu ya? Supaya mereka menemukan Tuhan Yesus. Wah, hebat sekali. Kita hanya menemukan pengetahuan, iman secara akali, tapi tidak bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Jadi PR saya tambah banyak, saudaraku sekalian. Jadi menimbang hal ini, hendaknya kita tidak sembarangan mengenakan ayat-ayat tersebut kepada semua orang Kristen bahwa semua milik Tuhan, kamu lebih dari pemenang. Itu kan jemaat Roma, bukan jemaat yang sembarangan kelasnya lalu merasa sudah menang, merasa dimiliki Tuhan, nanti diberkati, dilindungi. Jadi menyesatkan. Udah pasti masuk surga, nanti dimuliakan bersama Yesus. Maka ada orang-orang yang berkata dengan mudah gini, kalau suruh mati aku mendingan mati saja ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan, emangnya kau bisa ketemu sama dia? Sekarang aja lu memuakkan di mata dia. Jangankan Tuhan ya, kita sendiri kalau jujur lihat hidup kita, kita muntah. Bagaimana Tuhan dalam kekudusannya. Makanya kita harus berjuang terus, saudaraku. Banyak orang Kristen tidak dimiliki Tuhan. Kenapa? Dia memiliki dirinya sendiri. Sekarang Anda bayangkan orang yang memiliki dirinya sendiri. Pakai mulutnya, pakai matanya, pakai tubuhnya sesuka sendiri. Pakai hartanya, uangnya, waktunya suka sendiri. Lalu mati, Tuhan aku milikmu. Bayangkan orang seperti ini. Bisakah dimiliki Tuhan? Tidak. Fakta yang terjadi hari ini, banyak orang Kristen yang merasa mengikut Tuhan Yesus hanya karena beragama Kristen dan pergi ke gereja. Tidak sedikit mereka menjadi Kristen hanya karena mencari atau menerima berkat jasmani. Yang dicari Tuhan atau sesuatu yang bisa diberikan Tuhan kepadanya. Coba.
Nah kalau kita menjadi kekasih Tuhan, mau ikat perjanjian dengan Tuhan, nah besok saya mau ngomong itu. Ngerti nggak ikat perjanjian dengan Tuhan? Kalau Anda ikat perjanjian dengan seorang lawan jenis sebagai mempelai, tunangan, apalagi sudah menikah, yuk ngerti nggak resikonya? Nah, kita kok nggak melihat resiko dan konsekuensinya? Coba. Nah sekarang kita mesti belajar untuk bertobat, saudaraku. Dengan apa yang saya jelaskan ini, Bapak Ibu, dari tadi saya mengatakan Injil untuk semua bangsa, tapi tidak semua orang bisa mendengar Injil, karena ada orang-orang yang ditentukan mendengar, dan yang mendengar pun ditentukan standar kesuciannya. Itu tidak otomatis dia menjadi sempurna, betul? Kalau Tuhan berkata jadikan semua bangsa muridku, harus melihat adanya ketegangan di situ. Ketegangan dalam mengamalkan, mewujudkan, merealisir amanat agung, the Great Commission Tuhan itu. Jadi tidak sederhana bagaimana Paulus berjuang dan rasul-rasul lain untuk bisa membuat orang beriman, karena iman datang dari pendengaran. Jadi mendengar firman yang benar, lalu dalam kehidupan setiap hari dia harus mengalami Tuhan. Sebab Tuhan tidak hadir secara fisik. Ternyata untuk bisa menghayati kehadiran Tuhan secara nyata, tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Kalau kita betul-betul sampai titik memiliki pertemuan, waduh indah banget. Sampai titik pertemuan, sampai kita berkata, aku tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Engkau kebahagiaanku. Nyambungnya ini loh. Aku bisa hidup tanpa apapun dan siapapun, tapi aku tidak bisa hidup tanpa Engkau. Ini kan seperti mencari jarum di tengah jerami, di antara jerami. Tapi kalau tekun, kita pasti menemukannya. Dan menemukan Tuhan di sini, Anda menemukan segalanya. Nah, yang ini tidak bisa dijelaskan. Kalau orang sampai bisa berkata begini, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sesuatu atau seseorang yang membuat engkau merasa lengkap jika memilikinya, merasa utuh jika engkau memilikinya, merasa bahagia jika engkau memilikinya, kepadanya engkau tunduk, menyembah. Adore, I adore you. Kan kalau seorang pria jatuh cinta pada wanita atau wanita jatuh cinta pada pria, itu bisa berkata I adore you, aku memuja kamu. Nah, mesti ketemu. Anda pasti gak kebayangkan kalau orang itu mencari Tuhan itu begitu tekunnya. Kita duduk diem mikirin Tuhan. Kita tutup pintu, kita dari jam 2 sampai jam 5 sore cuma diem gitu Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak mengunjungi kita. Jam 2 malam, setengah 3 pagi, waktu kita mulai bangun, kita ke restroom, ke toilet, lalu kita balik, kita berlutut, kita angkat tangan. Di keheningan malam. Tidak mungkin Tuhan tidak menjumpaimu. Cari terus. Sampai nyambung. Dan saudara bisa berkata, sesungguhnya Tuhan, yang kubutuhkan hanya Engkau saja. Selesai. Ini pekerjaan maunya tempat aku menunjukkan cintaku kepadamu. Kalau enggak punya pun enggak masalah. Sebagaimana Engkau memperuntukkan dirimu untukku, aku peruntukkan diriku untukmu. Nyambung. Baru. Mengerti saudaraku? Dan pelayanan gereja ini mesti membuat saudara nyari Tuhan seperti itu. Jadi jangan hanya puas ikut PA ke gereja. Carilah Tuhan. Dengarkan suaranya. Bahkan saya sudah mengajarkan, tanya Tuhan gereja mana yang patut engkau hadiri, dan pendeta mana yang patut kamu dengar. Setelah kau temukan, pergilah ke pendeta itu dan datanglah ke gereja itu.
Ada hal yang saya tidak bisa bahasakan dengan kata-kata, saudara. Bagaimana membuat Tuhan itu hidup dalam hidup kita, menghidupkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita seperti masuk ke satu dimensi yang lain. Dimensi yang lain, yang tadi saya sempat katakan, kita hidup di bayang-bayang Tuhan. Kita dimensi lain dengan pola pikir, filosofi, harapan, kesenangan, kebahagiaan yang berbeda dengan orang di sekitar kita. Masuk dimensi itu luar biasa. Harganya mahal, saudara. Harganya adalah kita tidak boleh berbuat salah. Tidak boleh punya kesenangan yang Tuhan tidak ikut menikmatinya. Dan kita tidak boleh punya kepentingan. Nanti ketika kita membuka mata di kekekalan, barulah kita memiliki harta kita sendiri. Dan kita akan menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya. Harus berani percaya dan berani sabar.